Tentu kalian pada tahu siapa itu Sonic the Hedgehog kan? Ya, karakter landak biru pelari cepat ini adalah salah satu karakter game yang sukses membesarkan nama Sega. Kemunculannya dari game perdananya Sonic the Hedgehog yang dirilis untuk konsol Sega Genesis pada tahun 1991. Kini usia Sonic selaku maskot kesayangan Sega ini sudah berusia 34 tahun. Di luar dari kesuksesan game perdananya, meskipun kualitas game Sonic naik turun, namun tidak membuat Sega memberi keputusan untuk mempensiunkan maskot ini dari video game. Sebelum keberadaan Sonic, Alex Kidd merupakan karakter pertama yang dijadikan maskot untuk Sega pada era Sega Master System di tahun 1986. Pihak Sega menginginkan untuk bersaing dengan karakter flagship milik Nintendo, yakni Super Mario. Sayangnya Alex Kidd tidak bisa menjadi tulang punggung Sega untuk menyaingi Super Mario, milik Nintendo yang jauh lebih populer dan laris manis. Kemudian diperkenalkanlah karakter Sonic the Hedgehog yang menggantikan Alex Kidd sebagai maskot setelah kesuksesan komersial dari game perdananya. Pada acara Game Developer Conference atau GDC 2018 lalu, Naoto Oshima selaku desainer karakter mengungkapkan latar belakang dari karakter Sonic. Pertama, pigmentasi warna biru yang Sonic pilih untuk menyesuaikan warna biru pada logo Sega. Kedua, alasan mengapa ia memilih landak sebagai ras dari Sonic sendiri karena hal ini merupakan inspirasi dari sosok pilot pesawat tempur era Perang Dunia II. Sang pilot mengendarai pesawat yang memiliki kecepatan terbang yang sangat tinggi, yang membuat rambut pilot tersebut berkibar ke arah belakang seperti landak, hingga ia dijuluki Hedgehog. Setelah sang pilot pensiun, ia menikahi seorang penulis cerita buku anak. Kemudian istrinya menulis sebuah cerita anak dengan tokoh landak yang merupakan referensi dari suaminya. Oshima menyatakan bahwa inspirasi ini dapat dilihat pada logo menu utama, yang menampilkan Sonic dalam emblem sayap pilot. Sebelum adanya sistem save game seperti game zaman sekarang, masih ingatkah kalian saat-saat dimana merasakan frustasi yang luar biasa pada tipikal game 2D platformer? Hal itu menuntut kalian untuk mengulang kembali level game yang kalian mainkan, hingga akhirnya kalian terbiasa melakukan speedrun. Mekanisme gameplay pada Sonic the Hedgehog memiliki konsep seperti itu. Melompat dan berlari melewati berbagai rintangan sudah menjadi hal mutlak dalam game platformer. Namun ketimbang menahan tombol berlari untuk menambah kecepatan berlari, Sonic hanya cukup berjalan ke depan dan secara perlahan menambah kecepatan seiring waktu. Kesuksesan Sonic the Hedgehog tentu menghadirkan banyak sequel untuk game tersebut yang menambahkan fitur gameplay dan karakter baru. Seri kedua yaitu Sonic the Hedgehog 2 yang memperkenalkan Tol sang rubah terbang berekor 2 yang menemani Sonic sepanjang perjalanan. Game ini juga pertama kali memperkenalkan fitur Spin Dash, di mana Sonic akan menambah kecepatan untuk berguling dan menghantam musuh. Sonic the Hedgehog 2 dirilis pertama kali pada tahun 1992 untuk konsol Sega Genesis. Dilanjutkan oleh Sonic CD yang dirilis pada tahun 1993 untuk ekspansi CD-ROM milik Sega Genesis, yaitu Sega CD Game. Ini memperkenalkan karakter baru bernama Amy Rose sebagai gadis yang menyukai Sonic serta Metal Sonic sebagai musuh baru Sonic. Game ini memperkenalkan level yang terbagi 3 masa yang bisa kalian tempuh, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sonic CD dinobatkan sebagai game tersukses untuk platform Sega CD yang dilanda beberapa masalah pada saat itu. Kemudian Sonic the Hedgehog 3 dan Sonic and Knuckles yang dirilis pada tahun 1994 dan sebagai seri Sonic yang terakhir untuk konsol Sega Genesis. Awalnya kedua game ini dilarang sebagai salah satu Awalnya kedua game ini dirancang sebagai satu seri. Namun karena keterbatasan biaya untuk cartridge dengan kapasitas yang lebih besar, maka Sega memutuskan untuk menjadikannya dua seri terpisah. Pada bagian atas cartridge, Sonic akan Knuckles memiliki slot untuk cartridge lain yang menghadirkan teknologi lock-on. Hal ini memungkinkan kalian untuk bermain Sonic the Hedgehog 3 menggunakan karakter Knuckles, begitu juga untuk Sonic the Hedgehog 2. Meskipun Sega Saturn telah dirilis lebih dulu dari Nintendo 64, namun Super Mario sudah lebih dahulu beradaptasi dengan tampilan 3D pada game Super Mario 64. Kali ini sudah saatnya Sonic melakukan tradisi yang sama. Sonic 3D dan Sonic R sudah menghadirkan mekanisme 3D, namun ternyata eksekusinya tidak terlalu memuaskan hati para fans Sonic. Kemudian setelah Sega Dreamcast dirilis pada tahun 1999, muncullah Sonic Adventure 2 yang dirilis pada tahun 2001 dan merupakan game terakhir Sonic yang dirilis untuk konsol Sega, yang setelah itu menjadi game multi-platform, berhubung dengan keputusan Sega untuk berhenti dari bisnis konsol game. Kali ini sepertinya tim kreator game Sonic mulai mencoba melakukan eksperimen baru secara keseluruhan. Dimulai dari Sonic Heroes pada tahun 2004 yang sukses memberikan konsep team up yang sangat fresh.
Namun ternyata salah itu yang ada menghasilkan masa-masa kelam untuk era modern Sonic. Sonic the Hedgehog 6 yang dirilis untuk penyambutan ulang tahun Sonic yang ke-15 berakhir menjadi game terburuk sepanjang masa. Dikarenakan gameplaynya yang terkesan mentah karena glitch di mana-mana serta penceritaan yang menuntut fans terlalu aneh untuk menjadi serial Sonic. Untungnya hal tersebut tidak berlangsung secara terus-menerus, sama halnya dengan keadaan individual masing-masing, di mana kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Semua ini dimulai semenjak kemunculan Sonic Colors yang dirilis untuk platform Wii dan NDS pada tahun 2010. Gameplay yang menggabungkan elemen klasik dan modern, membuat Sonic Colors menjadi game yang membawa keluar Sonic dari masa kegelapan hingga menuju dunia yang penuh warna. Dilanjutkan oleh Sonic Generation, di mana pihak Sega terlihat main aman dengan menghadiri kompilasi elemen klasik dan modern Sonic, hingga Sonic Lost World dan Sonic Forces yang kualitasnya kembali standar, namun tidak membawa kembali Sonic ke masa kelam sebelum Sonic Colors. Walaupun kualitas Sonic memang selalu naik turun, namun tidak terlalu membuat banyak fans berhenti berharap akan perkembangan seri ini. Adakah teman-teman sekalian yang merasa ada pembahasan yang kurang? Atau punya masukan atau saran? Silahkan komen. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe.